Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian kelas 6A dan kelas 6B yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga Ustadz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita dapat bertemu kembali teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Baik. Pada kesempatan malam hari ini teman-teman sekalian, kita akan belajar mempersiapkan untuk persiapan UKK ya. Biasanya kita belajar di kelas biasanya ya, tapi hari ini kita akan mencoba belajar dengan media YouTube-nya Ustadz ini, dan nanti mudah-mudahan dengan kita belajar di sini teman-teman sekalian bisa lebih siap dalam menghadapi UKK yang nanti seolah akan dilaksanakan untuk kelas 6. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, dari Ustadz akan menyampaikan review sebentar tentang materi yang nanti akan keluar ketika di UKK. Untuk materi yang pertama teman-teman sekalian, yang pasti nanti seluruhnya itu akan ada di buku paket yang sudah teman-teman pegang. Yang akan nanti keluar insya Allah akan di materi untuk kelas 6, yaitu pada bab 6 tentang Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, surat itu sering sekali kita bahas teman-teman sekalian, sudah sering sekali, dan saya yakin teman-teman masih ingat ya. Surat Al-Maidah ayat 3 itu merupakan ayat Al-Qur'an yang paling terakhir. Ayat ini diturunkan di kota Madinah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun sebelum Masehi, ketika Rasulullah melaksanakan haji wada atau haji berpisah. Nah, surat Al-Maidah itu mempunyai arti adalah hidangan, dan surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini berisi tentang makanan atau binatang, makanan dan binatang yang diharamkan untuk dimakan. Dan nanti lebih jelasnya teman-teman lihat kembali di dalam buku. Kemudian yang kedua surat Al-Hujurat, nanti seolah juga akan keluar teman-teman sekalian tentang surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya. Surat Al-Hujurat teman-teman sudah tahu diturunkan di kota Madinah yang berarti kamar-kamar ya. Surat ini teman-teman sekalian menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan ya. Diciptakan juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, nanti lebih jelasnya teman-teman sekalian bisa cek langsung di buku paket ya. Soalnya nanti di sana sudah lengkap begitu. Dan kemudian teman-teman sekalian juga Ustadz tidak lupa menyampaikan untuk surat Al-Hujurat ayat 13 ini menerangkan bahwa manusia yang paling mulia di kedudukan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bertakwa. Takwa adalah apa teman-teman sekalian? Masih ingat? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan semua larangan Allah. Itu yang pertama teman-teman sekalian untuk bab 6. Dan kemudian untuk bab 7 tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, qada adalah teman-teman sekalian, qada menurut bahasa artinya keputusan atau ketetapan, sedangkan menurut istilah adalah keputusan atau ketetapan yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman dahulu. Contohnya adalah kelahiran, kematian, atau mungkin rezeki atau jodoh, atau mungkin musibah. Semua merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua qadar. Menurut bahasa artinya adalah ukuran atau ketentuan. Menurut istilah teman-teman sekalian masih ingat ya, ketentuan dan ketetapan Allah yang terjadi terhadap semua manusia. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, qadar dan qadar itu juga sering disebut dengan istilah takdir. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir yang pertama adalah takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah apa teman-teman sekalian? Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang tak dapat dirubah. Artinya sama sekali tidak bisa dirubah. Contohnya satu, ada laki-laki, ada perempuan, kematian, atau mungkin terjadinya besok hari kiamat. Itu semua tidak bisa kita rubah. Semua yang bisa merubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu apa teman-teman sekalian? Ketentuan Allah yang mungkin bisa dirubah dengan apa?
dengan ikhtiar, dengan jalan ikhtiar. Contohnya, ikhtiar itu apa tuh Ustaz? Ikhtiar itu adalah usaha, atau mungkin ya kita sebut dengan ikhtiar. Dan misal, contohnya apa yang bisa kita rubah ini? Misal contoh yang bisa kita rubah. Sebelumnya ada orang miskin. Nah, ini miskin ya. Dia takdirnya miskin. Tapi dengan dia berusaha, dengan kerja keras, bekerja dan sebagainya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia bisa menjadi seorang yang kaya. Atau mungkin dulu tidak bisa matematika, tapi setelah sekolah dengan rajin, dengan belajar sama teman-temannya, bisa mengerjakan namanya matematika. Itu contoh dari takdir mu'allaq. Kemudian teman-teman sekalian, itu bab 7. Nah, sekarang yang bab 8 tentang kisah atau perjuangan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, ini Ustaz sudah sering banyak cerita teman-teman sekalian tentang muhajirin, penduduk Mekah yang telah memeluk Islam dan hijrah bersama siapa? Bersama Nabi ke Madinah. Kemudian kalau kaum ansor adalah kaum muslimin Madinah yang menyambut hijrahnya Rasulullah dan kaum muhajirin ke Madinah dengan penuh sukacita. Tidak ada rasa dendam atau mungkin tidak ada rasa musuhan. Itu tentang kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian yang bab 9 teman-teman sekalian, tentang meneladani perilaku terpuji dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, apa salah satunya nih? Nanti selebihnya bisa dilihat di buku teman-teman sekalian. Salah satunya adalah saling membantu atau menolong dengan tulus, ikhlas dan gigih membela Rasulullah walaupun dicaci, dicerca dan sebagainya. Itu salah satu perilaku terpuji yang bisa kita teladani. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir yang nanti seolah akan keluar di UKK, yaitu adalah bab 10 tentang kewajiban membayar zakat. Nah, kalau teman-teman tahu nih, membayar zakat itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimin. Nah, zakat itu teman-teman sekalian terbagi menjadi dua, ya. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta. Yang kedua adalah zakat fitrah. Nah, zakat itu teman-teman sekalian ada ketentuannya. Orang yang berhak menerima zakat itu salah satunya, masih ingat ya teman-teman ya, salah satunya adalah orang yang berhak menerima zakat adalah zakat fitrah adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah atau dan ibnu sabil atau musafir. Nah, itu teman-teman sekalian tentang review materi yang nanti insya Allah akan keluar ketika UKK di kelas 6. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, setelah tadi Ustaz menyampaikan panjang nih materi atau review tentang dari bab 6 sampai bab 10. Setelah ini Ustaz minta tolong teman-teman siapkan kertas, ya, siapkan kertas. Satu kertas saja. Misal nih, Ustaz kasih contoh nih. Satu kertas saja. Kemudian siapkan pensil atau bolpen. Nah, karena di sini Ustaz tidak ada bolpen atau pensil, Ustaz pakainya spidol, ya. Teman-teman nanti siapkan setelah ini, siapkan pensil dan siapkan kertas, ya. Silahkan, Ustaz tunggu mungkin 2 menit. Silahkan teman-teman mencari dulu. Oke, sudah ya teman-teman ya. Baik, kita setelah menyiapkan kertas nanti teman-teman sekalian, kita siapkan kertas ya. Nanti kita akan mencoba berlatih atau bikin kuis nih Ustaz nih. Ustaz nanti akan bikin mungkin ada seperti biasa, seperti di kelas kita main kuis berseksi ya. Nanti ada sesi 1, ada sesi 2, dan ada sesi 3. Nah, untuk itu teman-teman sekalian segera siapkan bukunya atau kertas atau pensil. Ini Ustaz bawa spidol, mohon maaf. Dan nanti Ustaz akan bacakan soalnya. Atau Ustaz kasih soal, teman-teman langsung jawab dengan cepat. Tidak boleh lihat buku, ya. Kita belajar jujur walaupun Ustaz tidak tahu teman-teman di rumah ada buku tidak di samping, tapi Ustaz minta tolong teman-teman tidak perlu lihat buku, ya. Teman-teman tidak perlu tanya sama orang tua, sama adik, sama kakak. Fokus di depan HP-nya masing-masing. Silahkan teman-teman
memperhatikan soal yang Ustaz beri dan langsung teman-teman jawab ya. Siap ya teman-teman ya? Oke. Baik. Sesi pertama teman-teman sekalian. Sesi pertama ada 3 soal yang akan Ustaz berikan kepada kalian ya, 3 soal. Sangat mudah sekali ya. Oke, sudah siap? Siap ya? Oke, sebelum mulai tarik nafas dulu biar lebih enjoy. Yuk, Ustaz hitung dari sini ya. Tarik nafas hitungan ketiga 1, 2, 3. Hitungan ketiga silahkan tarik nafas yang dalam, kemudian dikeluarkan menggunakan apa? Mulut pelan-pelan. Bisa ya? Oke, kita coba dulu fokus. Duduk yang tenang. Siapkan pensil sama kertasnya atau buku. Ustaz hitung 1 sampai 3. Tarik nafas, kemudian dikeluarkan dengan pelan-pelan. 1, 2, dan 3. Oke, luar biasa. Top, keren sekali teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, sudah siap ya? Kita lanjut untuk kuis sesi pertama. Siapkan alat kalian. Ingat, tidak boleh lihat buku, tidak boleh tanya kepada orang tua, tidak boleh tanya sama kakak, atau mungkin tanya kepada HP, buka HP di samping nggak boleh. Ya, semua fokus dengan pekerjaannya masing-masing dan tidak perlu membuka buku. Siap? Ayo ready? Ready. Oke. Siap. 6A, 6B pasti kalian bisa. Oke. Nomor 1, kuis sesi pertama. Pertanyaannya adalah surat yang terakhir turun adalah surat titik-titik. Sekalian dengan ayatnya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah ya? Oke. Sesi 2, mohon maaf bukan sesi 2, nomor 2. Nomor 2, masih di sesi pertama. Nomor 2 adalah pertanyaannya surat yang menjelaskan tentang makanan atau binatang yang haram untuk dimakan oleh kita seorang muslim. Surat apa dan ayat berapa? Pasti bisa ya. Cukup? Mantap. Sekarang nomor 3, sesi pertama. Masih sesi pertama. Nomor 3 adalah surat yang menjelaskan tentang manusia itu diciptakan oleh Allah, ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu merupakan surat apa dan ayat berapa? Oke, silahkan dikerjakan. Cukup? Mantap. Oke, luar biasa teman-teman sekalian. Sesi pertama selesai. Sekarang kita masuk kuis sesi yang kedua. Oke. Tetap fokus, tidak boleh lihat buku, tidak boleh tanya sama orang tua, tidak boleh tanya sama kakak, apalagi tanya sama adik, nggak boleh. Semua fokus pada pekerjaannya masing-masing. Masih siap? Are you ready? Oke, baik. Siap. Untuk sesi kedua, pertanyaannya. Oke. Nomor 1. Sudah siap ya? Takdir yang dapat dirubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dengan kemampuan kita, tapi juga tetap dengan atas ridha Allah. Kira-kira takdir apa itu? Saya ulangi sekali lagi ya. Takdir yang dapat dirubah oleh ikhtiar manusia disebut dengan takdir. Oke. Sudah? Baik. Nomor 2. Pertanyaannya adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Kalau tadi yang pertama tadi dapat dirubah, sekarang yang tidak dapat dirubah oleh manusia disebut dengan takdir apa? Oke, sudah ya? Kelas? Tulis? Oke, baik. Sekarang nomor 3. Pertanyaannya adalah qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Qadha dan qadar. Silahkan. Pasti bisa. Mudah sekali itu, ya.
Oke, baik. Kalau sudah cukup, sekarang kita masuk sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ke berapa? Ketiga. Oke, ketiga. Siap ya? Ada 4 soal di sesi yang ketiga. Teman-teman siapkan, masih fokus. Ingat, tidak boleh tanya sama orang tua, tanya kepada kakak, atau mungkin buka buku. No, ya. Tidak boleh. Semua fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Ya. Oke, baik. Sesi ketiga nomor 1. Pertanyaannya adalah, minta apa teman-teman sekalian? Oh, oke. Pertanyaannya adalah, Ustadz tadi menjelaskan kaum penduduk Mekah yang telah memeluk Islam atau masuk ke dalam Islam dan hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah disebut dengan kaum. Oke, nomor 1 itu sudah. Oke, baik. Nomor 2 pertanyaannya adalah, kalau tadi kaum penduduk Mekah yang memeluk Islam hijrah bersama Rasul ke Madinah. Sekarang pertanyaan nomor 2 adalah kaum muslimin Madinah yang menyambut dengan sukacita, dengan riang gembira hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum apa? Oke, nomor 2 itu. Sudah? Oke, baik. Sekarang nomor 3, sesi yang ketiga. Masih sesi yang ketiga. Masih sanggup ya? Oke. Nomor 3 adalah orang ini sebelum ke sana, tadi Ustaz sudah jelaskan kan, ada orang yang berhak menerima zakat, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan nomor 3. Orang yang tidak sanggup membayar hutang disebut dengan istilah apa? Dia termasuk Dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kira-kira apa? Masih jujur ya, tidak boleh buka buku, tanya kepada orang tua, kepada kakak, atau bahkan tanya kepada adik, tidak boleh ya. Semua fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Sudah? Oke, baik. Sekarang pertanyaan terakhir, nomor 4 di sesi yang ketiga. Oke. Pertanyaannya adalah, orang yang baru masuk Islam. Oh, sangat mudah sekali nih. Orang yang baru masuk Islam disebut dengan apa? Ya. Ya. Sudah ya? Oke, baik teman-teman sekalian. Itu tadi review materi dari Ustadz. Dari awal tadi saya sampaikan materi apa saja yang akan keluar nanti di UKK. Dan Ustadz juga sudah kasih contoh soal-soalnya tadi untuk latihan. Dan ingat, nanti setelah teman-teman selesai tadi yang mengerjakan, silahkan nanti minta tolong difoto itu pekerjaannya kalian, kemudian di WA-kan ke Ustadz ya. Di WA-kan ke Ustadz melalui orang tua kalian, dan nanti teman-teman sekalian hasilnya silahkan ditunggu, nanti akan Ustadz koreksi ya. Seperti biasa, nanti yang mendapatkan nilai di atas 90, oh enggak, yang mendapatkan nilai 100 ya, 100, nanti Ustadz janji akan ngasih hadiah kepada kalian ketika sudah masuk di sekolah. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, baik, itu saja teman-teman sekalian. Dan Ustadz berpesan sebelum nanti teman-teman UKK dan di rumah, Ustadz berpesan kepada kalian, tetap tetap belajar dan jangan terlalu santai di rumah ya. Tetap belajar, baca buku, membantu orang tua, sholatnya jangan lupa, ibadahnya yang dulu masih ingat, tahajudnya ya, tahajudnya semakin dikencengin ya teman-teman sekalian. Siap ya, sanggup ya. Dan terakhir, silakan teman-teman tetap berdoa, mudah-mudahan Allah segera mengangkat nih virus corona atau virus COVID-19 ini, dan nanti teman-teman sekalian
bisa segera kembali masuk ke sekolah atau mungkin bisa bergabung lagi ke sekolah. Saya yakin teman-teman kangen, rindu dengan suasana sekolah. Nah, untuk itu teman-teman sekalian jangan lupa berdoa untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar virus ini segera dianggap oleh Allah dan kita bisa belajar kembali ke sekolah. Mungkin itu saja teman-teman sekalian dari Ustadz. Tetap semangat, Ustadz yakin kalian luar biasa. 6A dan 6B adalah angkatan yang kedua yang Ustadz yakin kalian akan sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustadz, teman-teman sekalian. Jangan lupa dikirim ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.